Salam, kembali lagi bersama saya Rina Rustiana dan kesempatan pada hari ini renungan terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kitab Yunus pasal 1, 2, 3, dan 4 dengan tema ketika diberikan kesempatan harus digunakan sebaik-baiknya. Kesempatan kedua merupakan suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa menyadari kesalahan apa yang kita perbuat selama ini. Melalui kesempatan itu, juga kita dapat mencari bagaimana kesalahan yang kita perbuat itu dapat dimaafkan oleh Tuhan. Kitab Yunus ini diperkirakan ditulis oleh Yunus di Palestina sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Pada masa itu ketika orang-orang Yahudi masih memulihkan diri dari pembuangan Babel. Suatu ancaman serius bagi keadaan mereka atau keberadaan mereka, dan juga bahwa waktu penulisan kitab ini ada juga yang mengatakan sekitar kurang lebih 760 sebelum Masehi. Pelayanan Yunus yang bersejarah untuk membedakan tanggal pelayanannya dan tanggal kitab ini ditulis, yang pada umumnya ditempatkan dalam suatu atau dalam satu dari dua kerangka waktu. Yang pertama masa pemerintahan Raja Asyur pada Mirami, yang kedua sekitar tahun 771 sampai 754 sebelum Masehi, dan kitab ini mungkin telah disusun pada waktu apa saja yang antara pertengahan abad ke-8 dan kolonisasi ke-12 Nabi pada akhir abad ke-5. Kitab ini juga bisa kita dikenal Yunus, yang namanya berarti merpati, diperkenalkan juga sebagai putra Amitai. Dan bagaimana cara Yunus menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidupnya? Pertama, Yunus diuji Tuhan. Di dalam kitab ini, Yunus pertama kali diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Akan tetapi Yunus malah melarikan diri ke Tarsis untuk menjauh dari hadapan Tuhan. Akan tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut agar terjadi badai besar untuk menghalangi kapal yang dinaiki Yunus. Orang-orang yang berada di dalam kapal membuat undian agar mereka tahu siapa yang membuat malapetaka yang menimpa mereka, dan Yunus mendapatkan undian tersebut. Mereka membuat Yunus mengakui apa yang telah ia perbuat hingga membuat Tuhan marah kepadanya, dan mereka meminta saran kepada Yunus apa yang harus mereka perbuat kepadanya hingga Tuhan meredakan badai yang sedang terjadi. Yunus meminta mereka untuk melepaskannya ke laut, dan mereka menurutinya. Dan atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu. Kedua, berdoa dan bersyukur. Ketika di dalam perut ikan, Yunus berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dan mengucapkan syukurnya karena masih diberikan napas kehidupan. Dan Yunus berjanji untuk menjalankan semua firman Tuhan, yaitu menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Mendengar doa Yunus, Tuhan berikan firman-Nya kepada ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Dan lamanya Yunus dalam perut ikan yaitu 3 hari 3 malam. Dan ketiga, diberikan kesempatan kedua.
Setelah Yunus dimuntahkan oleh ikan besar itu, ia diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang Niniwe. Perjalanan Yunus ke Niniwe membutuhkan 3 hari lamanya untuk sampai ke kota itu. Orang-orang Niniwe percaya kepada Allah, langsung puasa dan menggunakan kain kabung untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Oleh tekad yang diberikan oleh orang Niniwe, hingga bergeraklah hati Tuhan untuk mengampuni mereka dan memberikan mereka kesempatan kedua untuk berubah menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi dosa-dosa mereka. Keempat dan yang terakhir, Yunus mengeluh kepada Allah. Yunus merasa marah kepada Tuhan karena Tuhan mengampuni kesalahan yang diperbuat oleh orang-orang Niniwe dan memberikan mereka kesempatan untuk berubah. Lalu Tuhan memberikan suatu contoh kepada Yunus dengan menumbuhkan sebatang pohon jarak untuk menaunginya, akan tetapi keesokan harinya pohon jarak itu layu oleh seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu. Lalu mengeluhlah Yunus kepada Allah. Akan tetapi Allah menegur Yunus dengan berkata, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, untuk sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Oleh karena itu, Tuhan memberikan sebuah teguran kepada Yunus bahwa semua orang bisa mendapatkan kesempatan kedua atas kesalahannya untuk berubah dan mengaku dosa-dosa yang orang itu perbuat, asal berkenan di dalam hati Tuhan. Dan kesempatan untuk berubah merupakan sesuatu yang tidak hanya dapat dilakukan orang yang bersalah, akan tapi juga bisa dilakukan oleh semua orang, asal perbuatan orang itu mengarah pada hal yang positif dan berkenan di dalam Tuhan atau di mata Tuhan. Terima kasih.